Untuk informasi selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Yohan Bagja di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Putu, ada dua sorotan di KPK terkait dengan pemeriksaan Wali Kota Semarang dan kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun kita fokus terkait dengan pemeriksaan dugaan korupsi Wali Kota Semarang. Untuk saat ini apa saja yang ingin digali oleh penyidik KPK mengingat ada 3 kasus dugaan korupsi yang melibatkan namanya? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Seperti yang tadi Anda sudah sebutkan bahwa memang terkait dengan pemerintah Kota Semarang ini ada 3 perkara atau 3 kasus yang tengah disidik oleh lembaga anti rasuah atau yang biasa kita sebut dengan istilah KPK begitu. Yang pertama adalah terkait dengan dugaan adanya gratifikasi di Pemkot Semarang pada periode 2023-2024. Kemudian juga yang kedua adalah terkait dengan dugaan adanya korupsi, kemudian juga ada terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Pemkot Semarang periode yang sama, yakni 2023 dan juga sampai dengan 2024. Dan yang ketiga adalah terkait dengan dugaan pemerasan soal insentif pajak pegawai pada tahun 2023 dan juga 2024. Kalau mengacu pada situasinya saat ini, Juno dan juga saudara melihat bagaimana tadi Ita tidak datang sendiri, tapi juga bersama dengan suaminya yang merupakan anggota DPRD Kota Semarang, begitu ya, Jawa Tengah. Kemudian juga tadi dari beberapa pernyataan yang disampaikan baik itu oleh Ita ataupun juga oleh suaminya Alwin Basri, ini memang seputaran terkait dengan perkara tersebut. Bagaimana pengetahuan mereka atau keterlibatan mereka terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di periode di mana mereka berdua ini menjabat baik itu dari segi pemerintah ataupun juga dari segi legislatif DPRD. Nah, kalau kita melihat dari rangkaian kasusnya sendiri, Juno dan juga saudara, sebetulnya Ita dan juga suaminya ini sudah ditetapkan menjadi tersangka bersama dengan 2 pihak swasta yang diduga sebagai pihak pemberi begitu ya. Tapi yang berbeda adalah 2 pihak swasta ini sudah ditahan, sementara Ita dan suaminya ini belum ditahan karena memang kalau kita lihat bagaimana perjalanan kasusnya, Ita ini bukan kali kedua dipanggil lalu datang, tapi sudah menjalani ataupun juga sudah dipanggil oleh KPK sebanyak 5 kali. Tapi dari 5 kali pemanggilan ini memang ada beberapa kesempatan yang Ita ini tidak bisa hadir karena alasan sakit misalnya, tapi kemarin sempat ramai karena di awal Februari Ita ini diketahui beralasan sakit ketika dipanggil KPK, tapi justru muncul ke publik saat menghadiri pernikahan atau kondangan begitu ya. Dan ini ramai dibicarakan di media sosial. Ini juga sudah disampaikan bahwa memang betul sebelumnya pada hari Minggu ini sakit begitu, lalu pada pekan depannya baru dia menghadiri acara pernikahan tersebut. Tapi lagi-lagi satu hal yang pasti, Ita dan suaminya sudah hadir hari ini. Informasi yang beredar memang hari ini bukan hanya pemeriksaan saja yang dilakukan, tapi juga akan ada penahanan begitu supaya nanti Ita dan juga Alwin Basri ini bisa statusnya sama dengan 2 tersangka yang lain. Kemudian proses hukum ini juga bisa terus berjalan karena melihat bagaimana dari segi kooperatif begitu ada beberapa pemanggilan yang Ita ini tidak bisa hadir. Jadi dengan ditahan ada kemungkinan proses berjalan bisa lebih cepat. Tapi lagi-lagi sebelum bisa menetapkan Ita yang sudah menjadi tersangka ini ditahan, maka KPK harus terlebih dahulu memiliki bukti, memiliki keterangan-keterangan ataupun juga hal-hal lain begitu yang memenuhi 2 alat bukti supaya menjadi dasar bahwa memang Ita dan juga suaminya ini layak untuk ditahan di bawah pengawasan Gedung Merah Putih KPK sampai nanti proses hukum ini berjalan, baik itu pemeriksaan sebagai tersangka ataupun juga pada saat proses peradilan nanti begitu ya, ketika berkas-berkas dan juga alat bukti ini diserahkan ke pengadilan. Jadi prosesnya masih berjalan di dalam, kita tidak boleh berandai-andai apakah betul nanti ketika masuk menggunakan kemeja putih begitu ya, kemudian suaminya menggunakan batik berwarna biru, tapi nanti keluarnya ini akan dengan pakaian yang berbeda dan juga dengan kendaraan yang berbeda. Tadi datang dengan kendaraan pribadi, apakah pulang dengan kendaraan tahanan begitu, kita harus nantikan terlebih dulu Juno terkait dengan pemeriksaan Herveita Wali Kota Semarang dan juga suaminya Alwin Basri karena proses pemeriksaan masih berjalan di ruang penyidikan. Juno. Ya, kita masih menantikan bagaimana proses penyidikan terkait dengan 3 perkara yang menyeret nama
Pemkot Semarang dan juga suaminya. Untuk saat ini juga ada rencana KPK memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dengan saat bersamaan Hasto Kristianto telah mengajukan pra peradilan untuk yang kedua kalinya. Namun kali ini Sekjen PDIP juga berencana melaporkan penyidik KPK AKBP Rosa ke Dewas KPK. Lalu seperti apa sebenarnya Putu? Bagaimana dugaan dan tudingan ini terhadap AKBP Rosa yang dinilai melanggar etik?